Itu penjelasan dari surat Tahrim yang dibaca tadi, ya, ayat Taubat itu. Amalkan itu Pak. Ya, mulai pagi ini, kalau besok, nah, ingat-ingat tuh, doanya nggak mesti pakai bahasa Arab. Jadi kita keluar buka pintu, Bismillah, kita angkat tangan. Sebentar, Raihan pakai H ini, Ar-Rayyan. Apa arti Ar-Rayyan? Ar-Rayyan itu kalau disebut sebagai sifat wajah, itu berarti wajahnya berisi. Jika disebut perempuan, perempuannya berarti badannya agak semok kali ya. Itu kali ya, berisi gitu, bagus. Bukan kurus, kering, bukan juga gemuk gitu. Sedang. Jika laki-laki ya mungkin berotot yang bagus. Adapun dalam persoalan tentang surga, Ar-Rayyan maknanya apa? Ar-Ray dari kata rawa atau ra'wa bisa diartikan sesuatu yang menghilangkan dahaga dan lapar. Maka bab Rayyan artinya bab yang menghilangkan lapar dan dahaga. Kita bisa bayangkan Pak, di padang mahsyar itu gak ada makan, gak ada minum. Lewat Siratul Mustaqim ini, ilustrasinya di dalam hadis Imam Muslim, itu kan mengerikan sekali. Rambut, kayak rambut gitu. Kecil sekali, lalu dipotong. Cuma di hadis itu nggak disebutkan dipotong jadi 7 Pak. Potong jadi 7 itu bahasa nenek-nenek kita dulu, kakek-kakek kita dulu, mbah-mbah kita dulu. Dan yang paling pasti, kalau tadi ayat yang dibaca oleh imam kita ya, nuruhum yas'a baina aydihim. Sirat itu gelap. Yang bisa melihatnya terang itu cuma orang yang bertaubat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di ayat itu nuruhum, nur mereka yas'a baina aydihim. Itu bersinar di kehadapan mereka. Yas'a, seakan-akan bergerak. Kayak kita punya apa namanya, center ya, kayak bergerak. Jadi jangan dikira sirat itu kelihatan Pak kayak jembatan, enggak, gelap, sama orang tuh gelap semua. Karena dia gelap, banyaklah orang yang terjatuh. Itu di bawahnya langsung ada seperti apa namanya, putri malu yang panjang-panjang itu, yang seperti apa ya, cambuk ya. Kita kalau naik ke bukit, ke gunung itu banyak semak belukar. Tapi gede-gede raksasa. Maka disebut kalalib. Jadi apa namanya, durinya itu gede segede kepala kita ada ya, ujungnya tajam. Ada yang segede tangan kita. Kalau jatuh nancep Pak. Nancep di mana-mana. Ada yang nancap di matanya, ada yang nancap di kakinya. Itu nggak bisa kita bayangkan. Sakitnya kena putri malu sekarang nggak tahan gitu. Gimana di sana? Maka ukuran orang biasa itu mati. Tapi Allah mengatakan la yamutu fiha wala yahya. Orang kalau sudah masuk di situ nggak hidup, nggak mati. Makanya kita harus punya satu amal. Jalan di waktu subuh ke masjid. Nah, orang ini nanti dikasih cahaya. Ditambah punya doa, Pak. Ada doanya. Kalau nggak hafal Arabnya, Indonesianya, ya Allah, beri cahaya kalbuku. Beri cahaya pandanganku, pendengaranku, hadapanku, belakangku, kiri, kananku, atas, bawahku. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, ya. Wa amami nura, wa min khalfi nura, an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nura, ya, wa min tahti nura. Jadi minta nur. Itu penjelasan dari surat Tahrim yang dibaca tadi, ya, ayat Taubat itu. Amalkan itu Pak. Ya, mulai pagi ini,
Kalau besok, ingat-ingat tuh, doanya nggak mesti pakai bahasa Arab. Jadi kita keluar buka pintu, Bismillah, kita angkat tangan. Sebentar aja. Ya Allah, beri aku cahaya. Cahayai kolbuku. Depanku, belakangku, kiri, kanan, atas, bawah. Di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, Allah ma'azim li nura. Ya Allah, besarkan nurku. Azimkan nurku. Besarnya bukan main nurnya Rasulullah. Jadi kalau kita nggak dapat nur itu, aduh repot Pak nanti. Maka siapa yang semakin besar nurnya, semakin cepat perjalanannya. Berarti dia itu nur. Maka Nabi berdoa, Allah maja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku nur. Hadis ini Sahih Muslim. Jadikan aku nur. Kalau nur artinya apa tadi? Cahaya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Penjelasan ayat tadi. Nuruhum yas'a baina aidihim. Kecepatannya dan kecepatan pengikutnya seperti cahaya. Zut, sampai langsung depan surga. Mau ngamalin Pak? Harus ngamalin. Mulai pagi ini. Ya, kita berdoa. Nah, itu salah satu doa favorit saya setiap pagi. Ya, kalau saya memang sengaja jalan kaki Pak ke masjid. Karena Nabi mengatakan fadzalikumur ribat. Ribat itu pengikat. Orang yang sering jalan kaki ke masjid, itu nanti kalau disirat gak akan jatuh. Itulah barangkali makna ribat. Ada 3 ribat. Nah, ribat yang berkaitan dengan masalah jalan itu adalah khutwat ilal masjid. Langkah-langkah yang dilangkahkan oleh seorang muslim mukmin ke masjid. Semoga kita yang hadir atau yang tadi baru pulang mungkin nggak tahan ke toilet ya husnuzon aja ya. Jadi jangan ini puasa hatinya masih kotor aja. Ini orang nggak mau suka ngaji, bukan begitu. Dia udah datang ke masjid udah seneng. Kita udah seneng Pak. Masjid kita sudah dibuka aja kita udah seneng ya. Nggak usah berpikir aneh-aneh. Ya. Mungkin dia mau dengerin lewat Zoom. Mungkin juga dia nggak cocok sama kajian kita, cocok sama kajian lain, nggak masalah. Kan pengajian itu makanan rohani. Siapa tahu menu kita nggak cocok sama dia. Jadi nggak usah maksain orang. Ya. Siapa tahu apa yang kita sampaikan kurang berkenan di hatinya. Nggak apa-apa juga. Mungkin dia berkenan sama yang lain. Maka adab seorang dai tidak boleh iri ketika ada muridnya atau jamaah suka sama guru yang lain. Itu justru adalah anugerah, meringankan beban. Jadi beban kita berkurang. Baik.